Tanggung jawab dalam hal ini orang-orang di PSSI juga tidak pernah dijamah oleh ranah hukum. Inilah yang menurut saya ini sudah benar-benar absurd dan boleh saya katakan gila. Gila dalam arti keadilan di Indonesia ini benar-benar sulit bagi orang-orang kecil. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pertimbangan Majelis Hakim membebaskan AKP Bambang Sidik Ahmadi di luar nalar. Hal ini diungkapkan Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan. Pihaknya mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Pihaknya juga akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Unsur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua gitu. Lebih dari sekedar kelalaian, itu bahkan unsur kesengajaan. Tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Apa yang diputus oleh hakim itu menggambarkan bahwa hakim hanya sebagai alat pencuci piring bagi polisi. Ini adalah tragedi bagi sistem peradilan kita. Ini juga tragedi bagi siapapun orang yang ingin menuntut keadilan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan kepada mereka. Jadi saya kira ini sandiwara begitu, ini sidang sandiwara. Iya, Mbak Kania dan juga pemirsa semuanya tadi sepakat ya bahwa satu suara vonis ini loyo, vonis Kanjuruhan loyo, bahkan disampaikan oleh Bung Joy tadi. Absurd Mbak Kania. Absurd dan gila bahkan begitu, itu pernyataan yang cukup mewakili keras, ya? Sebenarnya. Mewakili begitu ya. Dan kemudian juga tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya hakim tidak mempelajari betul begitu ya. Tapi apakah memang hakim layak disalahkan, ya ada proses berikutnya. Mungkin mereka bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial yang itu juga akan dilakukan oleh Kontras misalnya. Tadi juga disampaikan seperti itu begitu ya. Atau mungkin memang harus ada tersangka baru, harus ada laporan baru begitu ya untuk mengungkap atau merancang ulang atau membuat ulang konstruksi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih kokoh dan lebih kuat dan bisa mengungkap gitu. Yang paling utama adalah itu harus ada yang bertanggung jawab. Ada 135 orang yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan gitu. Harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Jangan berhenti sampai di sini ya Mbak Kania. Dan tentu banyak sekali pelajaran dari tragedi Kanjuruhan, termasuk upaya perbaikan transformasi sepak bola di tanah air ya Mbak Kania. Iya, itu yang juga disampaikan begitu ya. Ada sejumlah pihak yang menuntut agar misalnya PSSI gitu dalam hal ini gitu, bagaimana pertanggungjawabannya. Kemudian juga kan LIB sampai dengan sekarang gitu, bahkan direktur utamanya begitu yang harusnya menjadi tersangka juga belum masuk dalam ranah sidang begitu. Lagi-lagi begitu apa yang disampaikan oleh Pak Fahrizal di awal begitu ya. Ini harus dipisahkan betul begitu ya. Ada penyelenggaraan, ada pidana begitu. Penyelenggaraan itu berkaitan misalnya dengan SOP yang di lapangan. Menuntut ada perbaikan ke depan karena lagi-lagi ini konteksnya adalah pertandingan sepak bola. Sepak bola itu adalah olahraga yang begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia begitu. Jangan sampai kemudian peristiwa ini tidak menjadi pelajaran gitu bagi kita semua, tidak ada perbaikan ke depannya dan sepak bola Indonesia akhirnya jadi hancur gitu. Akhirnya jadinya seperti itu. Ya, padahal kan kita mengharapkan bahwa sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang kita dukung bersama dan membawa kebanggaan bagi kita semua begitu. Nah, ini konteksnya itu kan. Konteksnya ini adalah pertandingan sepak bola, bagaimana ke depan penyelenggaraannya bisa lebih aman dan terutama gitu bagi korban tragedi Kanjuruhan ini agar keadilan bisa ditegakkan bagi mereka. Keadilan bisa ditegakkan bagi mereka dan vonis loyo Kanjuruhan ini harus dilawan dengan tidak loyo ya Mbak Kania. Betul. Jangan berhenti. Betul. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya. Pemirsa, kita mendesak jaksa untuk mengajukan banding. Kita berharap pula Majelis Hakim tingkat banding nantinya lebih punya hati nurani, punya nurani untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya, bukan keadilan yang berpura-pura bagi keluarga korban. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Eva Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.